Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perencanaan sumber daya manusia, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi, kita akan membahas lebih dalam tentang perencanaan sumber daya manusia selanjutnya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Setelah perencanaan organisasi, terus kemudian organisasi menentukan pengaruh tujuan organisasi pada unit organisasi tertentu, itu kemudian visi misi, strategi, dan lain-lain itu yang kemarin kita pelajari itu terbentuk. Setelah itu kita di perencanaan sumber daya manusia adalah menetapkan keterampilan keahlian. Jadi kira-kira keterampilannya apa? Contoh skill yang dibutuhkan adalah pintar bahasa Inggris contohnya. Kemudian memiliki keterampilan-keterampilan multitasking dan lain sebagainya. Jadi si calon karyawan ini atau karyawan ini memiliki keahlian apa, kemudian yang kita butuhkan tuh keterampilannya seperti apa. Contoh dalam pekerjaannya cepat, skillnya cepat, mengerjakan keterampilan jahit, umpamanya jahit atau keterampilan elektronik. Nah, itu memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Kemudian tuntutan bagi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan departemen. Jadi, bagaimana seorang karyawan itu dapat mencapai tujuan organisasi atau departemen. Jadi, tadi yang saya ulang-ulangi lagi adalah knowledge, skill, attitude, dan personality-nya harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi harus dibuat perencanaan terlebih dahulu. Kemarin punya pengalaman kerja itu termasuk salah satu kebutuhan dari sumber daya manusia. Terus kemudian menentukan tambahan atau net sumber daya manusia yang diperlukan untuk meringankan sumber daya manusia organisasi saat ini. Jadi apabila dalam suatu manajemen lini atau manajemen operasional itu butuh tenaga kerja, makanya kita harus koordinasi. Kemarin kita mempelajari bahwa kita harus koordinasi dengan adanya hubungan antara manajer sumber daya manusia dengan manajer lini. Jadi apakah sumber daya manusia itu kurang? Ada suatu kisah ketika beban kerjanya tinggi, ada suatu contoh, jadi ketika beban kerjanya tinggi, itu akan mengalami burnout. Burnout itu adalah kelelahan dalam suatu pekerjaan. Bahkan yang sampai fatal adalah sampai meninggal, sarafnya putus, sarafnya terjepit karena bekerja terlalu over. Makanya itu kita harus melihat bagaimana apakah manusia tersebut, apakah karyawan tersebut kurang sumber daya manusia atau enggak. Terus bagaimana cara meringankan sumber daya manusia tersebut? Bisa menambah manusia lagi, atau yang kemarin terakhir adalah strategi menambah teknologi. Jadi itu. Tapi ini adalah menekankan terhadap penambahan sumber daya manusia. Karena memang manajer sumber daya manusia kadang berpikirnya salah. Itu adalah ketika karyawannya sedikit kemudian pekerjaannya dimaksimalkan, itu akan lebih efektif mengurangi biaya minimal input maksimal output. Jadi itu nggak bisa, jadi harus balance karena manusia itu punya kelelahan, punya burnout, punya stres. Jadi bagaimana meringankan sumber daya manusia tersebut. Nah, itu untuk menentukan tambahan atau sumber daya manusia yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah menyusun atau mengembangkan rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diharapkan. Jadi ada proses-proses pengembangan lagi. Mungkin adanya seminar atau motivasi. Nah, itu menyusun kira-kira programnya seperti apa untuk mengembangkan. Itu seperti itu. Dan dalam menyusun atau mengembangkan rencana tindakan
untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ini harus mempertimbangkan tujuan organisasi. Jadi ini semua adalah satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, nah ini merupakan pendekatan cascade. Jadi ini merupakan penetapan dari manajemen atau manajer untuk menetapkan sebuah tujuan. Jadi manajemen puncak itu menetapkan tujuan organisasi atau misi organisasi, kemudian tujuan strategisnya juga manajemen puncak, kemudian sampai ke bawah dari top and down sampai ke tujuan unit dan tujuan-tujuan karyawan, tujuan bawahannya itu merupakan pendekatan cascade. Jadi ini bukan perencanaan tapi penetapan tujuan dari top ke down sampai ke lini terbawah. Nah ini harusnya itu disusun dari mendapatkan informasi dari semua lini, baik itu dari karyawan, bawahan, jadi kita mendapatkan informasi sehingga semua penetapan tujuan ini tepat. Jadi melibatkan semua kalangan sehingga dari sebuah organisasi itu sehingga penetapan tujuan itu akan tepat. Yang terpenting adalah melibatkan manajer operasional karena operasional itu yang mengetahui keadaan di perusahaan tersebut, keadaan proses produksi di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi itu adalah menentukan pengaruh tujuan organisasi pada unit organisasi tertentu dengan pendekatan cascade pada penetapan tujuan. Jadi ini lebih memfokuskan adalah penetapan tujuan dari masing-masing manajemen, dari manajemen puncak sampai penyelia atau manajemen sumber daya manusia atau manajemen penyelia itu manajemen lini. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini adalah kebutuhan sumber daya manusia di masa datang dapat diramalkan dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada estimasi manajerial. Manajer membuat estimasi kebutuhan. Jadi ada estimasi kebutuhan sumber daya manusia di mendatang berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi berdasarkan informasi masa lalu dari yang ada, untuk melakukan pekerjaan ini ternyata jangka waktunya terlalu lama sehingga ada kita mengestimasikan ada berapa lagi yang dibutuhkan untuk menambah sumber daya manusia yang ada. Itu yang disebut dengan estimasi manajerial. Oh, ternyata kemarin pekerjaannya banyak karyawan sumber daya manusia yang duduk-duduk saja. Di masa lalu itu duduk-duduk saja sehingga manajer mengurangi kebutuhan sumber daya manusia itu. Jadi karena duduk-duduk saja sehingga berarti pekerjaannya sedikit, kemudian SDM-nya terlalu banyak. Nah, itu adalah informasi-informasi masa lalu berdasarkan pekerjaan yang sudah dikerjakan pada sebelumnya. Jadi informasi yang sudah didapatkan dari sebelumnya. Kemudian teknik Delphi adalah peramalan menggunakan juri yang terdiri dari para ahli untuk membuat estimasi awal sendiri-sendiri tentang kebutuhan sumber daya manusia di masa akan datang beserta berbagai asumsi yang menyertainya. Nah, ini membutuhkan pihak ketiga yaitu para ahli meneliti, kemudian menganalisa, meramalkan proses ini akan terus sampai dengan dicapainya suatu kesepakatan di antara para ahli. Jadinya ini semua melibatkan para ahli. Para ahli itu meneliti, kemudian ada kesepakatan dari para ahli tersebut bahwa
membuat estimasi bahwa kebutuhan sumber daya manusia di masa datang itu akan seperti apa. Itu teknik DLB. Kemudian skenario analisis melibatkan pengamatan data lingkungan angkatan kerja yang dilakukan berbagai brainstorming antara manajer lini dengan manajer sumber daya manusia. Jadi ada proses hubungan antara manajer lini, manajer beroperasional, dan manajer sumber daya manusia. Jadi ada bertukar pendapat mengenai lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Itu adalah skenario analisis berdasarkan brainstorming atau bertukar pendapat antara manajer lini dan manajer sumber daya manusia. Nah, ini time series nanti akan diajarkan juga di manajemen operasional juga. Analisis time series itu penyusunan level staff yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan. Jadi berdasarkan penyusunan level staff lalu digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi untuk analisis time series ini lebih menekankan pada beban kerjanya. Jadinya berdasarkan informasi dari level staff, dari karyawan, dari bawahan paling level staff lah. Level staff itu kemudian dicari informasinya mengenai beban kerjanya, sehingga apakah beban kerjanya tinggi atau rendah dari level itu, kemudian kita bisa memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia. Berbeda halnya dengan estimasi manajerial, walaupun itu hampir mirip ya. Estimasi manajerial itu manajer hanya membuat estimasi saja, pemikiran mengenai kebutuhan sumber daya manusia, walaupun itu bisa juga diambil estimasinya adalah berdasarkan beban kerja. Tapi analisis time series ini mendapatkan bukan hanya pemikirannya manajer, tapi mendapatkan informasi langsung dari level staff juga. Kemudian rasio personalia, data personalia yang lalu diuji untuk mengetahui hubungan historis antara jumlah karyawan dalam berbagai pekerjaan dan kelompok pekerjaan. Nah, ini berdasarkan kelompok pekerjaan. Jadi biasanya dalam suatu produksi atau perusahaan itu ada beberapa line itu contoh satu bagian quality control, kemudian satu bagian jadi ada kelompok-kelompoknya. Contoh itu bagian menjahit, kemudian ada bagian ngobras. Nah, itu adalah dari kelompok-kelompok pekerjaan itu, kemudian diketahui rasionya. Apakah obras itu akan lebih membutuhkan banyak karyawan dibandingkan jahit, contohnya gitu. Nah, itu adalah berdasarkan rasio dari personalia untuk mengetahui historis jumlah karyawan dalam berbagai pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Kemudian rasio produktivitas menggunakan data historis, jadi ada datanya, menguji indeks tingkat produktivitas yang lalu. Jadi produktivitas yang lalu seperti apa, naik, turun, workload-nya, beban kerjanya dibagi jumlah berapa orang. Nah, itu ada perhitungannya. Jika hasilnya konstan atau terdapat pola yang teratur, maka terdapat hubungan. Jadi untuk itu berarti ada tadi membandingkan adalah produktivitasnya, jumlah pekerjaan yang dikerjakan. Jadi seperti itu. Tapi ini adalah berdasarkan data. Kalau time series tadi berdasarkan informasi dari level staff. Walaupun itu juga memproyeksikan itu berdasarkan beban kerja juga. Tapi kalau rasio produktivitas itu ada datanya. Oh, sehari itu memproduksi 10, tapi 10 itu bisa dikerjakan hanya 2 orang. Nah, itu adalah rasio produktivitas. Kemudian analisis regresi itu adalah analisis pengaruh. Itu adalah tingkat berbagai indikator beban kerja yang lalu, seperti tingkat penjualan, tingkat produksi, dan nilai tambah diuji hubungan statistik dengan jumlah stats. Jadi ada hubungan antara
kerja, tingkat penjualan, kemudian nilai tambah diuji dengan hubungannya dengan jumlah karyawan. Nah, itu berdasarkan data yang ada. Kemudian yang terakhir ini adalah benchmarking. Itu melibatkan sepenuhnya pengujian praktek, prosedur, dan pengukuran internal dibandingkan dengan operasional organisasi lain yang sukses. Jadi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau istilahnya adalah pesaing. Jadi itu dibandingkan dengan antara organisasi atau perusahaan itu dengan pesaingnya. Itu merupakan kebutuhan sumber daya manusia di masa datang dapat diramalkan dengan beberapa metode. Ada 8 ini. Selanjutnya, nah ini sumber informasi yang digunakan untuk menentukan jumlah karyawan yang telah dimiliki adalah skill inventory. Jadi berdasarkan skill. Nah, konsolidasi informasi tentang sumber daya manusia, organisasi, 7 kelompok informasi yang mencakup di dalam skill inventory. Yang pasti yang pertama adalah data pribadi, usia, jenis kelamin, status perkawinan, lah itu. Terus yang kedua adalah keterampilan, knowledge, pengalaman kerja, pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan. Jadi ada sertifikat-sertifikatnya. Kalau pendidikan berarti ada ijazahnya, pengalaman kerja berarti ada surat pengalaman kerjanya. Kemudian kualifikasi spesial adalah keanggotaan di dalam kelompok profesional, pencapaian spesial. Jadi ada biasanya namanya sekolah profesi. Jadi ini keanggotaan ini ada sertifikat profesi. Jadi ada ahli motivasi, kemudian ada ahli accounting, jadi ada AKT, CA, lah itu. Atau yang baru-baru ini ada ahli hipnotis. Jadi ada sertifikat khusus untuk hipno. Nah, itu adalah kualifikasi spesial. Kemudian berdasarkan riwayat gaji atau riwayat kerja. Jadi gaji yang masa lalu itu berapa, tanggal kenaikan gajinya berapa, itu harus dicari informasinya. Kemudian data perusahaannya, perusahaan sebelumnya, atau informasi masa pensiun dan senioritas. Terus kapasitas individual, nah ini dari nilai hasil psikologis atau tes lainnya. Nanti mengenai tes-tes itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian preferensi spesial individu, lokasi geografis, dan tipe pekerjaan. Jadi itu adalah alamat dan lain-lain itu. Kemudian keunggulan skill inventory ini adalah membantu pelaksanaan evaluasi tentang keterampilan yang tersedia di dalam organisasi secara tepat dan akurat. Nah, ini adalah sumber informasi yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah karyawan yang telah dimiliki. Selanjutnya ini adalah manajemen inventory. Itu karena tipe informasi tentang personalia manajemen yang mungkin dibutuhkan kadang berbeda dengan karyawan non-manajerial. Beberapa organisasi menyelenggarakan manajemen inventory tersendiri. Jadi manajemen inventory ini intinya adalah skill inventory yang sebelumnya, tapi pada level manager atau manajemen. Jadi itu adalah berarti yang kita cari informasinya sama kira-kira dengan skill inventory, tapi ini levelnya adalah level manajemen. Jadi berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, kemudian potensi. Nah, itu adalah biografi dan lain sebagainya. Itu levelnya adalah sama dengan skill inventory tapi level manajemen. Kemudian anticipating change in personal, untuk memberikan penilaian pada sumber daya manusia melalui skill inventory. Manajer harus pula memperhitungkan perubahan-perubahan sumber daya
manusia di masa mendatang. Jadi ini ada kaitannya dengan peramalan-peramalan mengenai atau forecasting ya, forecasting peramalan mengenai perubahan-perubahan sumber daya manusia yang akan datang. Jadi ini adalah antisipasi perubahan pada sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, nah ini dua pendekatan yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai penyesuaian. Yang pertama adalah downsizing, yaitu penyesuaian dengan cara mengurangi. Nah, ini memang dihindari. Pemberhentian sementara ini sedang kita alami, ada beberapa perusahaan yang melakukan pemberhentian sementara di masa pandemi ini. Kemudian pemberhentian kontrak kerja, jadi kontraknya habis kemudian sudah nggak diperpanjang. Kemudian mendorong karyawan agar mau mengikuti program percepatan masa pensiun, jadi pensiun dini. Ini mendorong karyawan untuk pensiun dini. Kemudian mendorong karyawan agar mau dengan sukarela mengikuti program pemutusan hubungan kerja. Jadi memang dipaksa untuk PHK. Jadi mendorong agar karyawan di PHK. Jadi kalau seperti ini kadang ada yang mendapatkan tunjangan, ada yang enggak. Kalau PHK itu seharusnya adalah mendapatkan uang tunjangan ya, tunjangan dari pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau karyawan secara sukarela ini belum tentu program tersebut ada mendapatkan tunjangan. Selanjutnya, nah ini tanpa mengurangi jumlah karyawan, itu adalah melakukan pengklasifikasian kembali atau reclassification, mencakup demosi. Nah ini turun jabatan. Demosi itu penurunan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan atau downgrading, atau kombinasi dari kedua yang semuanya itu diikuti dengan pengurangan upah. Jadi entah itu demosi mengenai jabatannya atau demosi atau pengurangan mengenai gajinya. Tetap bekerja di situ, tetapi gaji atau jabatannya diturunkan. Kemudian yang kedua adalah transfer, meliputi pemindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam level yang sama dan agak permanen. Jadi transfer itu masih dalam satu pekerjaan yang sama, tetapi ada pekerjaan lain. Kemudian pembagian kerja atau work sharing mencakup pengurangan jam kerja per minggu yang diberlakukan pada semua karyawan. Ini sedang banyak yang kita alami di masa pandemi ini, pengurangan jam kerja atau pembagian pekerjaan yang semua dikerjakan oleh satu orang sekarang dikerjakan oleh dua orang dengan asumsi terjadi percepatan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaannya sharing dengan temannya. Nah itu penyesuaian dengan cara tanpa mengurangi jumlah karyawan organisasi. Tapi biasanya work sharing ini akan juga berpengaruh mengenai upahnya juga. Karena itu satu pekerjaan tapi dikerjakan dua orang, biasanya itu akan juga sharing mengenai pengupahannya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat tatap muka secara langsung. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.